Topiknya meraih kenikmatan beribadah. Mungkin kita bertanya, beribadah itu nikmat apa enggak sih? Atau bahkan bisa sebaliknya, beribadah itu beban yang memberati kehidupan kita, atau justru merupakan kebutuhan keseharian kita. Jadi dua tugas tadi, ibadah dan imarah, itu idealnya dijalankan secara seimbang. Ibadahnya oke, imarahnya juga oke. Karena kita juga tidak boleh meninggalkan urusan dunia. Justru urusan dunia itu harus senantiasa kita sukseskan agar urusan akhirat menjadi sukses juga gitu. Fungsi ibadah kita itu adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi spiritual yang kemudian kita sering sebut dengan zikir. Wala dzikrullahi akbar, itu adalah sholat. Zikir terbesar itu adalah sholat, karena semua diri kita itu ikut berzikir. Tangan kita ketika takbir itu hakikatnya zikir, ya. Lisan kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya. Anggota badan kita ketika ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian bangkit dan seterusnya, itu adalah sebagai bentuk komunikasi personal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah yang kita kerjakan ini harus dijalankan dengan penuh istiqomah. Artinya kita berusaha untuk merawat, berusaha untuk terus meningkatkan, berusaha untuk terus menambah. Jangan sampai malah berkurang. Seiring dengan pertambahan usia kita, maka idealnya istiqomah kita itu semakin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Komplek Pertamina Pondok Ranji yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah yang suci guna mensucikan diri kita, dan mudah-mudahan dengan pensucian diri kita itu kita menjadi lebih dekat dan lebih akrab dengannya. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, para sahabat dan para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada dalam husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya membahas sebuah topik yang berkaitan dengan amal ibadah kita sehari-hari. Topiknya meraih kenikmatan beribadah. Mungkin kita bertanya, beribadah itu nikmat apa enggak sih? Atau bahkan bisa sebaliknya, beribadah itu beban yang memberati kehidupan kita, atau justru merupakan kebutuhan keseharian kita. Kalau kita pikir-pikir secara rasional dan ringan, kita makan itu setiap hari rata-rata 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam, rata-rata. Mungkin ada yang cukup 2 kali. Itu kebutuhan fisik kita, kebutuhan badan kita. Namun pertanyaannya, mengapa sholatnya 5 waktu, 5 kali?
Kalau dilihat dari sisi itu, berarti kebutuhan spiritual kita itu mestinya jauh lebih berat, lebih banyak, dan lebih harus dipenuhi dibandingkan dengan kebutuhan fisik kita. Nabi sendiri pernah menyatakan, cukuplah engkau makan minum itu untuk sekedar bisa menegakkan tulang belakang kita. Itu artinya pemenuhan kebutuhan fisik mestinya tidak boleh melampaui, melebihi kebutuhan spiritual kita yang kalau diukur dengan sholat, dan sholat merupakan ibadah harian, itu sampai 5 kali, itu yang wajib. Kalau ditambah dengan yang sunnah, ditambah dengan yang mustahabbah, yang nafilah, dihitung-hitung kelihatannya jauh lebih banyak, jauh melampaui kebutuhan fisik kita. Kalau tadi kita makan itu pagi, siang, malam atau sore, sementara ibadah kita itu mulai dari pagi seperti ini ya, jam 4 lebih ya. Nanti ada setelah syuruk ada ibadah yang lain, sholat syuruk, sholat duha gitu, atau awal duha, nanti duhur, asar, maghrib, isya. Itu artinya kebutuhan tubuh kita, kebutuhan diri kita terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual kita, kebutuhan untuk bertatap muka atau beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi. Kalau frekuensinya seperti itu, maka pertanyaannya, apakah kita masih menganggap ibadah itu sebagai beban? Apakah masih ada di dalam pikiran kita ibadah yang kita laksanakan itu yang menjadi memberati kehidupan kita? Mestinya adalah tidak. Jika tidak, dan jika kita sudah melampaui level sekedar menggugurkan kewajiban, karena kita sholat ini ada perintahnya, aqimus sholah wa atuz zakat, maka level yang lebih tinggi daripada itu adalah bagaimana menjadikan ibadah kita itu sebagai sebuah kenikmatan. Bagaimana kita berusaha meraih kenikmatan beribadah, agar ibadah yang kita kerjakan sebagaimana kita menikmati makan minum itu terasa lezat, terasa nikmat. Kalau terasa lezat, terasa nikmat itu kan kalau makanan pengennya apa? Pengennya nambah. Apalagi kalau makannya di restoran Padang kan, tambuh cie gitu, nambah dulu satu porsi lagi. Karena itu pula Islam mengajarkan bahwa dari sekian banyak kewajiban-kewajiban ibadah itu Allah tambahkan, Allah berikan opsi-opsi tambahan lainnya yang memungkinkan kita bisa memilihnya. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, ada qiyamul lail, ada tahiyatul masjid, ya, ada sholat sunat mutlak dan lain sebagainya, atau bainal adhani wal iqamah, setelah kita berwudu dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kajian meraih kenikmatan beribadah ini menjadi sangat penting agar jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu formalitas belaka. Agar jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu sekedar menggugurkan kewajiban. Karena itu, maka mari kita berusaha untuk merasa nikmat ketika kita beribadah, sebagaimana kita merasa nikmat dan lezat ketika kita menyantap makanan dan minuman pilihan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap kita melaksanakan sholat, pasti kita selalu memperbarui komitmen, memperbarui janji dalam hati kita. Pada saat kita membaca ayat di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ayat ini
terkesan luar biasa, memberikan pengayaan spiritual kita bahwa kita itu harus senantiasa beribadah kepada Allah, tidak boleh dicampur-campur dengan ibadah yang lain. Jangan sudah sholat tapi juga masih minta-minta kemana, percaya kepada dukun, percaya kepada benda-benda tertentu yang dinilai bertuah, mendatangkan rizki dan sebagainya. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena itu Allah adalah pelindung kita, Allah adalah andalan dan harapan dalam kehidupan kita ini. Allahus Somad. Pertanyaannya, sudahkah kita beribadah sesuai dengan komitmen kita sendiri? Ya. Ketika di ayat tadi disebut iyyaka duluan, sebetulnya uslubnya atau gaya bahasa awalnya itu sederhana, na'buduka wa nasta'inu bika asalnya. Tapi Allah redaksikan sedemikian rupa dengan menggunakan uslubul qasri kalau dalam ilmu balaghah, atau uslubul hasri, gaya bahasa pembatasan, penghanyaan, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti kita harus menyetop aneka segala peribadatan kepada selain Allah, aneka bentuk pertolongan-pertolongan yang ditujukan kepada makhluk yang justru seringkali mengecewakan. Maka dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berusaha untuk menikmati ibadah itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berupaya memperbaiki ibadah kita agar menjadi ibadah bermakna. Ibadah bermakna itu esensinya adalah ibadah yang punya efek, yang punya pengaruh terhadap pembentukan diri kita. Sebagai contoh, berkaitan dengan sholat, yang dimaui oleh Allah itu apa? Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mestinya dapat mencegah siapa? Mencegah pribadi yang sholat itu dari berbuat keji dan berbuat mungkar, dari maksiat, dari perbuatan dosa dan sebagainya. Terkadang sholat iya, tapi maksiat juga jalan terus gitu. Sehingga kemudian pertanyaannya, ini sholatnya formalitas saja atau sholat yang bermakna, kan kira-kira begitu ya. Sholat berjamaahnya iya, korupsi berjamaahnya juga jalan gitu. Ini kan sering terjadi paradoks seperti itu, dan sering muncul pertanyaan, kalau seperti itu bagaimana sholatnya? Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah menjawab, la sholata liman lam tanha sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Tidak disebut sholat, mungkin sholat formal saja, tidak disebut sholat kata Nabi, orang yang sholatnya itu tidak bisa menghentikan dirinya, tidak bisa mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Oleh karena itu memang sholat kemudian menjadi parameter utama dan yang pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Karena itu mari kita sekali lagi berusaha untuk menjadikan ibadah kita itu bermakna. Untuk bisa memahami dan kemudian menggapai ibadah bermakna, nanti akan dibahas makna dan tujuan ibadah, ya, fungsi ibadah bermakna, lalu syarat diterimanya ibadah. Jadi ibadah itu bersyarat ya, tidak asal-asalan ya. Kemudian membangun kesadaran beribadah yang bermakna, lalu 5 kunci merasakan nikmatnya ibadah dan indikasi ibadah yang bermakna, yang terakhir 6 buah ibadah. Buah ibadah itu apa saja? Nanti akan diuraikan, antara lain ketenangan jiwa, kedamaian hati, kebahagiaan hidup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tugas kita sebagai manusia di dunia ini sebetulnya hanya 2 tugas utamanya. Yang pertama ibadah, sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah khilafah atau imarah,
saya lebih tepat, lebih cenderung menggunakan yang kedua, imarah. Khilafah itu hanya lebih kepada kepemimpinannya, lebih kepada bagaimana berusaha mengelola alam raya ini. Tapi imarah itu adalah tugas membangun, memakmurkan, menjadikan alam ini makmur, menjadikan alam raya ini damai, tentram, tidak perang gitu. Nah, kita masalahnya ini sudah setahun lebih perang di Timur Tengah sana, itu nggak kelar-kelar ya, dan sudah sekian banyak yang meninggal. Itu antara lain sebetulnya kalau boleh kita pahami lebih jauh, kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, di antara dua tadi itu pasti ada yang nggak beres ya, yaitu ibadahnya, atau imarahnya terlalu dititik beratkan lalu ibadahnya kurang. Kalau di Timur Tengah sana saya melihat ada bukan hanya penjajahan ya, tapi memang ada niat untuk menghabisi, melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan ya tentu kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang dianiaya ya diberikan oleh Allah pertolongan gitu ya, dan kemenangan ya. Karena kalau menurut prediksinya memang sudah saatnya Yahudi ini harus dikalahkan ya, supaya kesombongannya yang sudah berulang kali itu tidak dilanjutkan. Karena kesombongan Yahudi itu berakibat pada derita dan sengsara saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi dua tugas tadi, ibadah dan imarah, itu idealnya dijalankan secara seimbang. Secara seimbang. Ibadahnya oke, imarahnya juga oke. Karena kita juga tidak boleh meninggalkan urusan dunia. Justru urusan dunia itu harus senantiasa kita sukseskan agar urusan akhirat menjadi sukses juga gitu. Nah, makna ibadah secara etimologi itu adalah at-tadallul wal khudu wal inqiyad. Yang esensinya adalah berarti tunduk, merendahkan diri dan patuh. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita harus menunjukkan, terima kasih, ketundukan kita, menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang ma'bud, yang diibadahi, maka cara ibadah kita ya harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulnya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah itu menghendaki kerendahan hati. Jadi tidak boleh ada kesombongan ketika kita beribadah. Terlebih lagi tidak boleh orang sombong karena merasa ibadahnya sudah luar biasa. Nah, itu juga tidak boleh. Ketundukan dan kepatuhan terhadap tata tertib ibadah. Jadi semua ibadah di dalam Islam itu ada tertibnya, ada kaifiatnya yang kemudian diakhiri dengan tertib. Lalu Bapak Ibu sekalian, esensi daripada ibadah itu tadi maknanya, makna lugawinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wad dhahirah. Jadi ibadah itu merupakan sebuah nama komprehensif yang menyeluruh berupa perkataan dan perbuatan lahir maupun batin yang diridhoi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau segala sesuatu itu tidak disyariatkan oleh Allah, tidak diridhoi ya, tidak dicintai, ya berarti itu bukan ibadah. Jadi kalau kita misalnya ini pergi dari rumah ke masjid, itu kira-kira Allah ridha apa enggak? Allah marah apa tidak? Kalau Allah ridha, Allah senang, oh itu berarti termasuk ibadah. Apalagi kita niati ikhlas lillahi ta'ala. Apa tujuan kita beribadah? Tujuan kita beribadah itu utamanya ada dua. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah dengan tujuan kita bisa meraih
ketakwaan diri. Kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ini sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, beribadalah atau sembahlah Tuhan atau Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi kita beribadah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau diterjemahkan secara sederhana, menjadi pribadi yang bertakwa itu artinya menjadi orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi tujuan ibadah kita bukan untuk menyenangkan Allah, untuk membuat Allah itu seolah-olah sudah semakin tinggi kekuasaannya, enggak. Dalam sebuah hadis qudsi misalnya Allah mengatakan, seandainya seluruh umat manusia di jagat raya ini tidak ada yang beriman, tidak ada yang beribadah kepada Allah, bahasa Jawanya kira-kira Allah tidak paten, Allah tidak berasa berkurang sedikit pun kekuasaannya, keagungannya. Berarti beribadah itu sebetulnya untuk diri kita sendiri ya. Dan dalam banyak ayat Al-Quran juga dijelaskan, kita bersyukur itu misalnya juga untuk diri kita, bukan untuk Allah. Meskipun Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur ya, bersyukur kepada Allah, pada dasarnya kebersyukurannya itu untuk dirinya sendiri. Ibadah juga begitu, bukan untuk Allah gitu. Itu tujuan utama yang pertama. Yang kedua, menyucikan diri dari sifat tercela dan perbuatan dosa. Diakui apa tidak, kita itu punya dosa. Kita pernah berbuat salah. Kita pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perbuatan itu terucap melalui lisan kita. Entah dengan membentak, entah tutur kata kita tidak pas, mungkin juga dusta, bohong, pasti pernah. Meskipun mungkin kadarnya bisa kecil, bisa sedang, atau bisa sering bahkan. Itu baru dari mulut kita, belum dari tangan kita, belum dari interaksi kita dengan sesama. Nah, karena kita itu menyadari kita punya dosa, dan Nabi kita itu bukan sebagai penebus dosa sebagaimana yang diyakini, sebagaimana Nabi Isa yang diyakini oleh pengikutnya gitu ya. Walaupun itu sebuah keyakinan yang jelas-jelas keliru ya. Bagaimana mungkin seseorang ditugasi untuk menebus dosa itu, padahal dosa itu urusan personal kita, urusan personal manusia. Jadi kita beribadah itu seperti digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Ini cara Nabi menanamkan ajaran agama. Bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sungai berada di dekat pintu salah seorang di antara kalian yang ia pergunakan untuk mandi 5 kali dalam sehari, mungkinkah kotorannya masih tersisa? Ini Nabi membuat ilustrasi, pengumpamaan. Ada orang punya rumah, rumahnya itu di pintunya ada kali dekat sungai gitu ya, dan dia gunakan aliran sungai itu untuk mandi 5 kali. Masih adakah kotoran yang ada nempel di badannya? Padahal perumpamaan ini sungguh dahsyat ya. Di Arab itu dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah agak berubah. Dulu tuh nyari sungai aja mungkin nggak ketemu gitu. Nah, Nabi membuat perumpamaan seperti itu. Ini kan perumpamaan yang luar biasa. Lalu para sahabat menjawab, kotorannya pasti tidak ada yang tersisa ya Rasul. Nabi kemudian bersabda, itulah perumpamaan kelima sholat, yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kita beribadah ini antara lain untuk menghapus, untuk bisa mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kita.
maka hampir semua ibadah atau bahkan semuanya ya, semua ibadah yang ada di dalam rukun Islam, mulai dari sholat ya, puasa, zakat, kemudian haji, itu selalu dikaitkan dengan pengampunan, dikaitkan dengan penghapusan dosa. Kalau tadi berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, kita lihat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi puasa juga untuk ini, penyucian diri kita dari segala dosa. Demikian juga zakat. Harta yang kita keluarkan untuk kita gunakan bayar zakat, selain membersihkan harta kita, juga membersihkan diri kita dari sifat-sifat negatif, kikir, bakhil, ya, hiqat, iri, dengki dan sebagainya. Berarti zakat juga berkaitan dengan penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu memang harus dari diri kita, dari upaya kita sendiri. Demikian juga haji, ya kan? Haji juga sama. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Atau di hadis yang lebih panjang, siapa yang melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan rofas, tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan hal-hal yang tercela, maka dia akan kembali ke tanah airnya, pulang itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ada konsep penghapusan dosa. Jadi dengan demikian kita beribadah itu sekali lagi harapannya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa dan sekaligus diri kita ini bersih dari dosa-dosa, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Itu tujuannya ya. Jadi tujuan kita beribadah sekali lagi bukan untuk menyenangkan Allah ya, tapi justru Allah akan senang apabila kita beribadah hanya kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara etika dan moral beribadah itu juga memenuhi hak Allah atas hambanya. Karena apa? Karena Allah itu berhak untuk disembah. Allah itu berhak untuk dimintai pertolongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad ya radhiyallahu an, aku pernah dibonceng Nabi. Jadi rupanya romantis juga nih Mu'az ini. Pernah dibonceng oleh Nabi dengan mengendarai keledai. Waktu itu belum ada motor ya. Keledai bernama Ufair. Maka ia bertanya kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Dan apakah hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang lebih paham. Beliau bersabda, hak Allah atas hambanya adalah agar dia disembah dan tidak disekutukan sedikit pun. Jadi kalau hak Allah ini kita langgar, misalnya ada yang menyekutukan, syirik gitu, Allah pasti marah. Karena apa? Karena perbuatan itu langsung berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Bersekutu atau menyekutukan Allah itu merupakan dosa yang paling besar. Ya, asyirku billah. Kemudian beliau bersabda, hak Allah atas hambanya adalah dia disembah dan tidak disekutukan sedikit pun juga. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah mereka tidak diazab jika mereka tidak menyekutukannya sedikit pun. Jadi dengan beribadah juga, selain kita memenuhi hak Allah atas hamba, juga memenuhi hak hamba atas Allah. Jadi dengan beribadah seperti ini, kita berusaha, kita berupaya agar tidak disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Diampuni berarti dosa-dosa kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, apa tidak aku sebarkan kabar ini kepada orang-orang? Beliau bersabda, jangan kau kabarkan kepada mereka, karena nanti mereka malah akan menggantungkan amalnya pada itu. Ajaran Nabi ini kepada Mu'ad ini sebetulnya tujuannya adalah
agar Mu'ad memahami dulu, ya, bukan berarti nggak boleh nyebarkan nih, memahami dulu dengan benar apa hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hambanya dengan baik. Kalau nanti sudah paham, sudah dijalankan dengan baik, baru dilaksanakan. Jadi diantara cara Nabi mendidik sahabat itu seperti itu. Karena apa? Karena khawatir belum dilaksanakan, belum dihayati, belum dinikmati, sudah atau belum diamalkan, sudah disampaikan, takutnya salah ini. Dan mungkin Nabi juga konteksnya nanti ingin mengajarkan hal seperti ini kepada para sahabatnya secara lebih masif, tidak orang per orang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, fungsi ibadah kita itu adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi spiritual yang kemudian kita sering sebut dengan zikir. Wala dzikrullahi akbar, itu adalah sholat. Zikir terbesar itu adalah sholat, karena semua diri kita itu ikut berzikir. Tangan kita ketika takbir itu hakikatnya zikir, ya. Lisan kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya. Anggota badan kita ketika ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit dan seterusnya, itu adalah sebagai bentuk komunikasi personal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi yang pertama. Jadi kita ini sebetulnya kalau diibaratkan punya HP gitu ya, komunikasi dengan Allah itu 24 jam sebenarnya, nggak pernah ada matinya, nggak pernah ditutup itu sebetulnya. Karena itu dengan kita terus berkomunikasi, harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingat kita. Karena di dalam hidup ini berlaku hukum timbal balik. Allah menyatakan udfadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku juga akan ingat kalian. Jadi melalui ibadah ini kita dilatih oleh Allah untuk terus berzikir. Yang kedua, sebagai ekspresi atau ungkapan ketaatan, kedekatan dan kecintaan hamba kepada Sang Pencipta. Masa iya kalau kita ngefans kepada seseorang, kita jarang atau kita malah nggak pernah ketemu dengannya atau nggak pernah berusaha berketemu dengannya. Kita sering mendengar di Indonesia ini banyak pengagum, misalnya musisi siapa, begitu dengar musisi idolanya itu konser di Singapura, dibela-belain tuh, beli tiket, nginep di hotel dan seterusnya. Padahal hanya untuk dengar lagunya doang gitu. Nah, kita yang Allah itu maha terbuka, Allah itu maha dialog, Allah itu maha menerima hambanya dalam kondisi apapun, mestinya dengan kita difasilitasi sholat, kita harus lebih menunjukkan ketaatan kita, kedekatan kita. Makanya kita tidak cukup hanya melaksanakan sholat yang wajib saja, tapi juga kita harus tambah, kita lengkapi dengan sholat-sholat yang sunnah. Yang ketiga, sebagai aktualisasi iman, keyakinan bahwa semua amal ibadah yang disyariatkan Allah itu sejatinya untuk kemaslahatan hidup manusia. Sholat disyariatkan untuk apa? Agar kita menjadi hamba yang baik tadi, bertakwa, itu kan soleh kan intinya kan. Puasa itu disyariatkan untuk apa? Untuk membuat manusia lapar, untuk membuat manusia sengsara atau bukan? Oh tidak, itu antara lain untuk melatih kesabaran, melatih keteguhan iman, melatih disiplin, melatih banyak sekali yang ujung-ujungnya sama juga dengan tujuan beribadah secara umum, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah bermakna itu harus by design. Harus by design itu artinya harus kita yang mempersiapkan, kita yang mengusahakan. Diniati, ditekuni, dan dilandasi dengan 5 hal. 5 hal itu apa? Yang pertama, iman yang mencerahkan dan menggerakkan. Makanya terkait dengan ibadah Ramadan, Nabi selalu menyertakan tuh kata iman. Man shoma Ramadana imanan. Jadi memang harus digerakkan oleh iman. Ibadah itu kalau tidak digerakkan oleh spirit atau energi iman yang ada di dalam diri kita, itu bisa melempem,
bisa kurang semangat gitu. Bapak Ibu hadir ke sini kan pasti karena ada keyakinan saya melaksanakan sholat subuh berjamaah ini bisa dapat apa? Misalnya seperti yang disabdakan oleh Nabi. Kalau bisa menjalankan 2 rakaat sebelum subuh kan nih Pak. Rakaatai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, kita semangat jadinya kan. Puasa juga begitu, kalau tidak digerakkan oleh iman, meskipun mengaku muslim, banyak itu di pinggir-pinggir jalan yang tetap merokok, tetap makan, tetap minum kan. Ketika nanti lebaran ikut juga gitu ya. Jadi itu karena belum digerakkan oleh iman yang mencerahkan, yang kuat ya. Karena itu iman harus terus kita rawat agar menjadi energi positif kita dalam beribadah. Yang kedua, ikhlas yang menyeterilkan hati dari segala kepalsuan dan kemusyrikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memang ibadah itu harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Sebab ikhlas itu menjadi syarat penentu diterimanya amal ibadah kita. Meskipun yang tahu ikhlas tidak itu hanya Allah mutlak, tapi kita harus berusaha untuk menjadi mukhlis. Yang ketiga, ihsan dalam beribadah dengan menampilkan ibadah yang terbaik. Ihsan di sini ihsan spiritual, konteksnya dalam beribadah. Sesuai dengan jawaban Nabi terhadap pertanyaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah bertanya, pertanyaan itu banyak. Salah satunya ini, mal ihsanu ya Rasulullah. Ihsan itu apa sih Rasul? Nabi menjawab dengan 2 jawaban. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan engkau melihatnya langsung di depan mata kita gitu ya. Lihatnya susah nih, kalau kita sholat terus seperti melihat Allah langsung itu susah. Karena ini agak susah bagi kita, walaupun tidak mustahil ya. Mungkin bagi yang makomnya, levelnya wali barangkali bisa merasa seperti itu. Tapi paling enggak yang kedua, dan ini yang paling umum untuk bisa diikuti atau bisa dijalankan oleh kita, semayoritas kita. Fa illam takun taroh, kata Rasul, jika engkau tidak bisa beribadah seperti melihat Allah langsung, fa'lam annahu yarah. Yakini bahwa Allah itu pasti melihat ibadah kita. Itu sudah pasti itu, harga mati itu. Jadi Allah pasti melihat ibadah-ibadah kita, sholat kita dan seterusnya. Karena Allah itu maha melihat ibadah kita, maka kita harus berusaha menampilkan ibadah kita yang terbaik. Sebagaimana kalau kita diundang presiden, ada yang berani mau masuk istana pakai celana gembel ya, tidak dandan, pakai sendal jepit gitu ya. Pasti enggak kan, itu baru menghadap manusia. Apalagi ini menghadap beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu yang mencerahkan dan memandu jalan kehidupan dengan beribadah secara benar. Jadi ibadah kita itu semakin bermakna apabila kita tahu ilmunya. Ilmu sholat kita pahami, ilmu puasa kita kuasai, ilmu haji dan seterusnya. Masalahnya adalah masih banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam ini yang dari segi ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu masih perlu terus ditambah. Maka kan banyak itu orang beribadah hanya seolah-olah yang penting kewajiban terlaksana. Banyak ibadah yang tampaknya itu fisik tapi sebetulnya maknanya luar biasa dalam. Ibadah haji itu kan cenderung fisik kalau dilihat dari segi manaksiknya, ya kan? Tapi apa, hanya berhenti di mulai misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah, apa hanya sekedar lari-lari dari Safa ke Marwah, apa hanya sekedar nyukur rambut misalnya, kalau itu umroh gitu ya. Semua itu ada maknanya jika dikaji, jika kita tahu ilmunya, sehingga sekali lagi ibadah yang bermakna menghendaki kita terus belajar dan terus belajar. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui,
ibadah yang paling lama dan bahkan seumur hidup itu adalah ibadah belajar, mencari ilmu, karena hadisnya jelas tuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ibadah yang paling sering kita kerjakan itu sholat karena harian, tapi kan mulainya tidak dari kecil, mulainya dari sejak akil balik, kewajiban itu dibebankan kepada kita gitu. Nanti ada ibadah musiman, ya kita zakat. Ya, kalau zakat profesi ya kalau musim gajian gitu ya. Zakat pertanian ya saat musim panen kan gitu. Atau ibadah tahunan seperti puasa gitu. Atau ibadah seumur hidup minimal ya sekali, yaitu haji. Jadi kalau dilihat dari segi tingkatannya seperti itu. Jadi kita harus terus belajar supaya ibadah kita menjadi semakin bermakna, dan jika semakin bermakna insya Allah itu akan semakin khusyuk ya. Yang kelima, istiqomah dalam mengawal konsistensi dalam beribadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini harus dijalankan dengan penuh istiqomah. Artinya kita berusaha untuk merawat, berusaha untuk terus meningkatkan, berusaha untuk terus menambah. Jangan sampai malah berkurang. Seiring dengan pertambahan usia kita, maka idealnya istiqomah kita itu semakin bagus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, syarat diterimanya ibadah seperti tadi saya kemukakan, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, bukan karena riya, sum'ah, pencitraan dan lain sebagainya. Jangan sampai ya karena si A, si B itu besok mau dipilih gitu ya, wah dia rajin nih ke masjid bawa sumbangan gitu, dan mau mengiklankan diri gitu. Lalu begitu jadi lupa, nggak ditindaklanjuti lagi gitu ya, tidak istiqomah. Nah itu berarti pemberiannya itu ada unsur pamrihnya, ada unsur ingin ini dan itunya. Ya tentu kita tidak menilai hati seseorang, tapi bisa dilihat dari perilaku dohirnya, kira-kira seperti itu. Kan yang model-model seperti itu kan banyak kan. Apalagi sebelum pemilu misalnya mendatangi rumah warga ngasih amplop gitu ya, itu money politik. Yang kedua, ittiba. Jadi syarat diterimanya ibadah kita itu mengikuti aturan main Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasulnya, karena Rasul yang memberi contoh langsung. Ya kalau sholat subuh itu dicontohkan oleh Rasul 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat, nggak usah ditambah gitu. Itu namanya ittiba gitu. Kalau yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya di dalam Islam, kita nggak usah beristihad di sini. Karena dalam bidang ibadah itu la majala lil istihad, tidak ada ruang untuk beristihad, karena itu menjadi hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Keutamaannya apa ittiba ini? Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, kalian ikuti saja aku Rasul ya, sebagai representasi, sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menjadi contoh gitu ya. Niscaya kalau mengittiba kepada Rasul, manfaatnya ada 2 nih. Yuhibbukumullah, Allah akan senang. Yang kedua, tidak cukup senang saja, wa yaghfir lakum dzunubakum. Lagi-lagi ibadah dikaitkan dengan penghapusan atau pengampunan dosa. Jadi agar ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah, maka kita jangan membuat-buat yang tidak ada contohnya atau yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah bermakna ini perlu kesadaran. Karena semua yang kita kerjakan jika dilandasi kesadaran, itu akan membuat kita semakin yakin kita masih kurang. Kita masih perlu terus belajar. Kita masih perlu terus meningkatkan kualitasnya. Nah, membangun kesadaran beribadah yang bermakna itu harus dilandasi oleh yang pertama kognisi. Tadi kita sebut ilmu. Kognisi itu pengetahuan atau ilmu lah. Jadi kita harus terus belajar. Kalau kepada anak-anak dari kecil kita sudah tanamkan,
sholat itu wajib, sholat itu perlu dikerjakan, walaupun pada waktu masih anak-anak barangkali kita sifatnya mengajak, membiasakan gitu. Yang kedua, kesadaran beribadah itu perlu keteladanan yang baik, perlu uswah hasanah. Uswah hasanah kita itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amati dari banyak hal-hal yang bagi umatnya itu sunnah muakkadah, bagi Nabi justru menjadi wajib. Contohnya qiyamul lail. Jadi Nabi itu memberi contoh yang melebihi dari yang semestinya itu. Kalau yang wajib tidak perlu ditanyakan lagi, tapi beliau mencontohkan bahwa sepanjang hidupnya setelah turun syariat sholat, beliau selalu qiyamul lail. Beliau juga memberikan contoh yang bagi umatnya itu tidak wajib, tapi hanya sunnah saja. Misalnya sholat duha, bagi Nabi itu rutin dijalankan. Demikian pula ada 3 itu ya. Nabi itu selalu berkurban setelah turun syariat kurban ya. 2 ekor kambing atau gibas, 1 untuk keluarganya, 1 untuk umatnya. Tetapi bagi umatku kurban itu hukumnya tidak sampai wajib. Ini berarti sudah habis ya. Ini berarti keteladanan yang baik itu penting. Yang berikutnya perlu adanya habituasi, pembiasaan. Pembiasaan itu berarti perlu pengulangan, terus disertai dengan motivasi, disertai dengan peningkatan. Habituasi itu juga bisa kita berlakukan pada diri kita. Kita membiasakan misalnya sholat di masjid itu ada plusnya, plus tahiyatul masjid, plus sunnah qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah afeksi, implementasi, dan supervisi. Jadi kalau untuk pendidikan bagi anak-anak ini perlu ada penyikapan yang positif terhadap sholat ya. Mereka dilatih untuk berwudu dengan sempurna, memakai pakaian yang bersih, tertib dalam sholat, tidak saling, biasanya anak-anak kan senggol-senggol gitu ya. Dan yang terakhir, kita harus terus berdoa agar ibadah bermakna ini menjadi pilihan kita. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki amal ibadah ya, ibadahku. Jadi dengan demikian kesadaran ibadah bermakna itu perlu terus dikembangkan sedemikian rupa. 5 kunci merasakan nikmatnya beribadah. Merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu sebagai manifestasi dari rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan tuh nggak ada yang ditolak mestinya, nggak ada yang dipersoalkan. Wah ini nggak sesuai dengan akal sehat, wah ini mengganggu tidur, itu sholat subuh misalnya, nggak akan sampai seperti itu. Justru kita ketika mendengar as-sholatu khairum minan naum, kita semakin sadar bahwa sholat itu pasti lebih baik daripada tidur. Karena begitu tidur di waktu subuh, setannya semakin keasikan untuk menggoda kita. Semakin agak siang kita asik tidurnya, setan kemudian mengencingi telinga kanan kiri kita, sehingga ada potensi bangunnya telat atau bangunnya sudah matahari terbit. Yang berikutnya, beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dengan keikhlasan itu kita merasakan hati kita ini menjadi semakin damai. Yang berikutnya, bersungguh-sungguh dan konsisten, bermujahadah dan istiqomah dalam beribadah. Jadi kalau kita menjalankan ibadah, kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Kita harus berusaha untuk tidak misalnya terganggu atau dapat diganggu oleh setan yang seringkali memang rajin mengganggu kita, wabil khusus saat sholat ya. Kemudian yang berikutnya, menjauhkan diri dari maksiat dan perbuatan dosa melalui pembiasaan akhlak mulia. Jadi nikmatnya ibadah kepada Allah tidak akan dirasakan ketika hamba masih bergelimang dosa. Ketika sudah sholat tapi juga masih maksiat gitu ya.
itu tidak akan ada nikmatnya dalam beribadah. Karena apa? Karena yang bersangkutan masih menuruti hawa nafsu dan godaan setan. Dan yang terakhir, menjadikan ibadah sebagai kesenangan hati. Nah ini, kalau kita sudah merasa senang, merasa, ya kalau bahasa kampungnya itu hobi gitu ya, itu walaupun seberat apapun akan dijalaninya, akan dilaksanakan dengan penuh ridho. Karena senang, beribadah dengan senang itu membuat orang ibadahnya jadi ringan. Maka saya kira di antara cara menjadikan masjid itu sebagai magnet pusat ibadah umat Islam, ya bagaimana kita buat masjid kita ini menjadi semakin nyaman. Alhamdulillah nih saya semakin kedinginan apa namanya AC-nya ya dingin gitu ya, suasananya khusyuk, teduh gitu ya, dan mudah-mudahan pengurusnya juga tidak ada yang konflik. Kadang-kadang yang bikin apa itu kadang-kadang satu dengan yang lain tidak akur dan sebagainya. Mudah-mudahan ya masjid kita ini termasuk kategori itu. Yang terakhir, tiga penghambat nikmatnya ibadah. Apa itu? Yang pertama, berteman dengan orang fasik. Mengapa? Karena orang fasik itu akan menularkan sesuatu atau aura negatif kepada kita. Imam Ahmad bin Harb dalam Syiar A'lam An-Nubala, Syiaru A'lamin Nubala menegaskan, aku telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Jadi kalau dia mulai ibadah 10 tahun, umur 10 tahun berarti umurnya sudah 60 tahun itu. Tetapi aku sama sekali tidak merasakan nikmatnya ibadah, sehingga aku meninggalkan tiga penghambat nikmatnya ibadah itu, yaitu berteman dengan orang fasik, orang-orang jahat. Yang kedua, pencitraan, riya, sum'ah. Aku meninggalkan pencitraan di hadapan manusia sehingga aku sanggup berbicara dengan benar. Kalau pencitraan terus yang dikembangkan biasanya cenderung menjilat, cenderung berdusta, cenderung berbohong, dan berbagai turunannya lainnya. Yang ketiga yang menjadi penghambat nikmatnya ibadah itu adalah manisnya dunia. Memang betul, dunia ini manis, dunia ini banyak sekali banyak sekali perhiasan-perhiasan yang menyilaukan kita. Karena itu hendaknya orientasi duniawi itu dikurangi, dalam tanda petik jangan sampai menjadikan dunia itu perhatian utama hatinya, sehingga ketika kita sholat dan sebagainya itu masih sering dihinggapi oleh ingat ini, ingat itu, dan seterusnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi, saya mengajak kepada diri sendiri dan para jamaah, mari kita jadikan ibadah kita ini semakin bermakna dan nikmat dengan menggapai 5 indikator ini. Yang pertama, kita selalu bersikap sami'na wa ata'na terhadap yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan olehnya di dalam Quran maupun sunnahnya. Yang kedua, kita berusaha untuk rajin dan tekun beribadah. Jangan kalau lagi butuh beribadah, begitu dapat kenikmatan lupa gitu ya. Sebagaimana banyak dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak manusia itu ketika perahunya di tengah lautan diombang-ambingkan oleh ombak atau angin yang kencang, ingat kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Begitu Allah selamatkan dan bisa sampai ke daratan, lupa dan bahkan cenderung sombong. Tadi yang menyelamatkan bukan Allah, tapi karena perahunya hebat bisa melawan ombak. Seringkali manusia seperti itu. Yang ketiga, khusyuk dan tunduk ya. Karena diantara ibadah yang nikmat itu ketika hati kita ini tunduk, khusyuk ya. Dan yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, merasa kurang dan terus belajar. Ya, karena kita tidak sombong dan kita berusaha untuk terus memperbaiki ibadah kita, maka mudah-mudahan dengan terus merasa kurang dan terus perlu belajar, itu menjadikan ibadah kita semakin bermakna. Dan yang terakhir, merasakan kedamaian dan meraih hikmah dari ibadah yang kita kerjakan. Sebagai contoh dan sebagai pertanyaan umum buat kita, mengapa Allah kalau boleh kita katakan menjadikan
takbir itu merupakan bacaan paling banyak, paling sering di dalam sholat. Kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, ini yang wajib saja, coba dihitung berapa kali kita takbir. Kalau tidak salah lebih dari 95 kali. Hitungan saya pernah 96 atau sekitar itu ya. Itu takbir paling banyak, dimulai dari takbiratul ihram. Kalau kita baca Al-Fatihah kan hanya 17 kali ya, karena 17 rakaat ya. Kita sujud itu 34 kali, 17 kali 2 ya kan. Kita salam itu 10 kali. Nah pertanyaannya, mengapa takbir ini paling banyak? Nah inilah kita perlu merasakan makna dari takbir dan kita mengambil pelajarannya. Salah satunya, ini mungkin baru satu saja, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Apalagi kadang-kadang manusia itu takabur karena bisa karena kecantikannya, ibu-ibu, kegantengannya, bapak-bapak, bisa juga karena hartanya, kekayaannya, bisa juga dan yang paling banyak karena jabatan dan kekuasaannya. Orang yang menjabat, orang yang berkuasa ada kecenderungan sombong. Ada potensi ya. Karena apa? Karena dengan kekuasaannya dia bisa berbuat apa saja. Dan bukti yang paling puncak diberikan oleh Al-Quran, oleh Allah, itu adalah Fir'aun. Di puncak kekuasaannya dia sombong, menantang Allah dan menganggap di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya begitu nanti diazab oleh Allah, ditenggelamkan, ya baru dia sadar dan mau tobat sebetulnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita sekali lagi menjadi lebih bermakna, manakala kita dengan beribadah itu hidup kita menjadi semakin tenang, damai, kita bisa meraih ampunan oleh Allah, dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya, dan kita menjadi lebih dekat dengannya. Sekaligus kita selalu online, terkoneksi dengan Allah. Sekaligus yang terakhir, kita sukses dan bahagia sebagaimana doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Oh, kelihatannya ibu-ibu paling respon ya. Monggo Bu. Ya, itu aja Bu. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan singkatnya, bagaimana mencintai Allah gitu, atau bagaimana membuat kita semakin cinta kepada Allah. Dulu waktu Ibu belum punya pasangan hidup dan kemudian ketemu calon jodohnya, gimana itu Ibu membangun rasa cinta dengan calon pasangan itu? Sering ketemu bukan Bu? Kita juga sama. Kalau kita sering ketemu dengan Allah melalui sholat, melalui baca Quran, melalui berzikir, berdoa, beristighfar, itu insya Allah lama-lama hati kita itu akan semakin tertambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Itu manusiawi itu. Jadi kalau kita ingin lebih dekat dengan pasangan kita, kan kita harus lebih sering ketemu kan ya, lebih sering ketemu. Yang kedua, apa cukup ketemu? Curhat ya kan Bu ya, saling berbagi kasih sayang gitu kan, saling memperhatikan, saling memuji. Nah, kepada Allah juga sama, kita juga harus sering memuji Allah, mengucap alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar dan seterusnya. Pokoknya mengucap kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu banyak bacaan-bacaan seperti itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, jangan hanya sering ketemu, tapi juga sering memuji, sering dan saling
Kalau ini kepada pasangan ya, meminta atau menguatkan, memotivasi. Nah, apa bentuk motivasinya? Kalau kita ingin mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti semua hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Salah satu contoh yang tadi pertama saya sebut, Nabi mengilustrasikan orang yang sholat 5 waktu itu bagaikan mandi 5 kali di sungai yang dekat dengan pintu rumahnya. Apa beratnya sih mandi di sungai dekat rumah pula ini? Ini nggak berjalan jauh gitu. Nah, sama dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha ya mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harapannya itu tadi, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni gitu. Kalau ibu bapak dulu waktu menjalin tali kasih dengan pasangannya, cenderung saling menyakiti atau sebaliknya? Pasti tidak saling menyakiti kan? Kalau kita menyakiti Allah kan berarti bermaksiat kepadanya kan? Berarti kita akan semakin mencintai Allah manakala kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti tadi ayat di Ali Imran ya 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata kuncinya ittiba, mengikut. Kata ittiba ini dalam kajian usul fikih bukan sekedar mengikut biasa, Bu. Bukan, tidak sama dengan taklid. Kalau taklid itu mengikut dengan buta, taklid buta biasanya disebut ya, tanpa ilmu. Nah, ittiba itu mengikuti dengan belajar dan memahami ilmunya. Jadi usahakan cinta kita kepada Allah itu berbasis ilmu. Nah, itu bukan hanya fanatisme belaka. Walaupun kita punya fanatisme itu juga bagus, asal fanatisme yang dimaksud itu ditujukan kepada hal-hal yang positif, yang bagus ya. Tapi kalau fanatisme buta yang kemudian terwujud dalam ungkapan ya pejah gesang derek bung titik-titik ya, kan sering muncul istilah itu ya, hidup mati ikut si anu gitu ya. Itu fanatisme buta menurut saya. Fanatisme kita itu harus fanatisme yang berbasis ilmu, yang ada dasar ilmunya. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ilmu itu sifatnya memandu, mengarahkan agar kita tidak salah arah. Sama, kita mau pergi ke suatu tempat yang baru, kita belum tahu lokasinya secara persis. Ilmu kita yang kita manfaatkan ya ilmu Google Map misalnya, walaupun kadang-kadang Google Map itu juga suka nyasarin kita kadang-kadang ya. Jadi dengan kita mencintai Allah berbasis ilmu, mudah-mudahan kita menjadi lebih akrab, kita menjadi lebih dekat dan sekaligus dicintai oleh Allah. Saya kira begitu Bu ya, yang sederhananya ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Masih ada lagi dari bapak-bapak atau dari yang lain? Oh ya. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadah seseorang ibadah ya, dia taat dalam ibadah. Tapi suatu saat dia berhadapan harus mendapatkan masalah, harus minta kasih jantung ayamnya, dia ada BPJS-nya, dia juga nggak punya waktu BPJS. Nah, dia beribadah kepada Allah, tentang ada ya Allah, di sana ada beberapa emas. Waalaikumsalam ya. Ya, salah satu cara menyelesaikan masalah atau salah satu upaya kita agar masalah kita itu selesai adalah berdoa, salat dan berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apakah itu satu-satunya? Tentu tidak. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita, apakah itu biaya berobat, hutang, itu antara lain melalui sholat dan sabar dan sholat ya. Apakah dengan dua itu mesti selesai persoalan kita? Mestinya karena Allah memerintahkan seperti itu ya iya.
Cuman kadang-kadang usaha kita sholat dan sabar itu nggak dibarengi dengan usaha yang lain. Karena ada usaha-usaha di dunia ini yang tidak cukup dengan dikawal dengan doa saja. Ada yang mengharuskan kita bekerja supaya dapat sesuatu. Ada yang mengharuskan kita untuk mau baca buku supaya kita dapat ilmu. Nah, saran saya sekali lagi, selain sholat dan doa atau berdoa, juga ada usaha yang lain, nggak apa-apa, misalnya pinjam ke saudara atau siapa yang bisa membantu, yang mudah-mudahan dengan terus tadi sholat, doa, ya, sabar, itu akhirnya nanti Allah memberikan kemudahan dalam memperoleh uang atau rizki yang diharapkan. Memang tidak mungkin dalam tanda petik begitu sholat begini, selesai sholat, selesai doa, di depannya ada uangnya, nggak mungkin ya. atau nyaris tidak mungkin. Walaupun dalam sebuah kisah pernah ada yang seperti itu, tapi itu 1001 ya. Tapi yang jelas kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk satu, berdoa kepadanya, memohon segala yang menjadi hajat kita, dan juga berusaha lain yang bisa mengantarkan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita. Saya kira hal-hal seperti itu kita harus jalani. Jangan kita mengambil jalan pintas. Karena apa? Karena jalan pintas itu cenderung hanya solusi sesaat yang justru bisa berbahaya. Kan banyak orang ingin kaya, beli tuyul gitu misalnya. Ya itu usaha juga, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran kita, nggak mau mencari yang lain. Banyak orang ingin cepat kaya, ikut judi online gitu kan, dan negara kita ini juara 1 judolnya gitu ya, yang itu berarti seperti yang ketahuan belakangan ini, selama ini ternyata judi online itu di-backingi, difasilitasi oleh kementerian yang mestinya ngurusi itu, memblokir itu gitu. Karena omset dari judol itu di Indonesia itu bisa sehari berapa? Kemarin saya baca itu 800 triliun atau berapa. Jadi para peserta judi itu diangan-angannya pengen cepet kaya, tapi ternyata mungkin awalnya diberi menang, ketagihan, ingin terus lagi, taruhan terus, akhirnya semuanya habis. Dan kata Menteri Agama kita yang baru, di antara penyebab utama perceraian terbesar di Indonesia juga gara-gara judol gitu, judi online gitu ya. Ya karena suaminya misalnya kerjanya malas tapi pengen cepat dapat duit, lalu ikut pasang judi online, gak dapat, habis, lama-lama barangnya juga digadai dan seterusnya, akhirnya kehidupan rumah tangganya menjadi kocar-kacir, menjadi tidak bisa harmonis lagi dan seterusnya. Jadi tetap kita menempuh cara-cara yang halal ya Bu ya, cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama kita. Jangan, sekali lagi, jangan ambil jalan pintas. Karena ambil jalan pintas itu sama dengan tidak sabar, sama dengan tidak mengamalkan ayat tadi, wasta'inu bis-sobri dulu ya, bis-sobri was-sholah gitu. Dan banyak juga kasus-kasus di Indonesia itu juga gara-gara jalan pintas. Korupsi itu kan semuanya jalan pintas itu kan, jalan pintas cepat kaya gitu ya. Tapi sekali lagi ya kita berharap lah ya ke depan ini ada perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan terhadap kehidupan bangsa kita ini, termasuk yang harus segera diberantas ya ini penyakit jahiliyah yang kambuh lagi di era modern ya, judi ini gitu, dengan modusnya yang sekarang online gitu. Kalau dulu kan ada majelisnya, ada tempatnya, ada kasinonya, sekarang udah bisa diikuti di mana saja oleh siapa saja, anak kecil pun bisa, asal tahu aplikasi dan bisa bayar taruhannya. Saya kira begitu Bu ya, mudah-mudahan cukup. Ya, baik, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Siapa?
kasih. Sama-sama.